Shalom, kita jumpa lagi dalam seri Renungan Kristen Selamat Pagi Tuhan edisi pertama. Pada tanggal 8 April 2020 jam 12.30 di malam suntuk menjelang pagi dini hari, saya terbangun dan ingin mencari wajah Tuhan, bersekutu, berdoa dan belajar firman Tuhan. Ketika saya sedang membuka dan meneliti beberapa pembacaan dalam Alkitab, saya menemukan suatu pembacaan yang sangat menarik dan saya merasa perlu untuk membacakan dan merenungkan bagi saudara-saudara. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta petunjuk dan bimbingan kuasa perkataan dan pengajaran dari Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, di malam suntuk menjelang pagi ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, kami mohon Tuhan Yesus mengampuni segala dosa yang telah kami langgar atas segala perintah dan larangan Tuhan. Layakkan kami Bapa, sucikan pikiran kami, kuduskan hati kami, sempurnakan hidup kami, dan benarkanlah semua perbuatan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, pada sepanjang hari ini. Sekarang kami siap membaca firman-Mu yang kudus dan suci ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab yang kita baca, kita ambil dalam kitab Perjanjian Baru Matius 13 ayat 24 sampai 30. Judul bacaan kita yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bunyinya begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ladang lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini. Dan mari kita sama-sama merenungkan firman Allah ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bacaan ini sangat menarik dan suatu pembacaan rahasia Allah yang tersembunyi. Karena hanya ditulis dalam kitab Injil Matius saja dan tidak ditemukan pada kitab Injil lainnya. Ini berbicara tentang hal kerajaan sorga. Dan kalau saudara ingin memahami dan mengerti arti dari perumpamaan ini, itu sangat mudah. Karena kalau saudara baca selanjutnya dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus sudah menjelaskannya. Sepertinya perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus ini terjadi di saat banyak orang sedang berkumpul mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di suatu tempat. Maka telah dijelaskan bahwa setelah Yesus selesai mengajar, meninggalkan orang banyak dan pulang bersama dengan murid-muridnya. Dan bahkan setelah Yesus sudah berada di rumah, sepertinya perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, pada saat didengar oleh murid-muridnya, mereka menjadi sangat penasaran
dan ingin mengetahui arti dan makna dari perumpamaan tersebut. Karena itulah maka murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bertanya atau berkata kepada Tuhan Yesus, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Maka Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Kalau anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa di sorga. Kemudian saudara-saudara, Yesus menutup penjelasan perumpamaan tentang lalang ini dengan perkataan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan ini." Haleluya. Luar biasa saudara-saudara pembacaan Alkitab ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam penjelasan ini yang telah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, setelah saudara mendengarkan, ada beberapa kesimpulan ya yang dapat kita tarik dan perhatikan, bahwa akhir zaman atau masa kesudahan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan diawali dengan suatu rentetan tanda-tanda. Saudara dapat mendengar renungan saya pada bagian YouTube yang lain tentang renungan Kristen, tentang tanda-tanda, ada part 1, 2, dan 3. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masa kesudahan dan kedatangan Mesias tidak ada manusia yang tahu. Alkitab tidak mencatat masa dan waktunya. Namun gambaran yang dapat kita ukur untuk mengetahui adalah melalui perumpamaan ini. Artinya, kita perhatikan di mana keseimbangan antara orang jahat dan orang benar. Karena dunia ini sama-sama dibiarkan Tuhan, baik orang baik maupun orang jahat, sama-sama tumbuh, sama-sama hidup di dunia ini. Hanya apabila kehidupan orang jahat atau lalang ini telah lebih banyak dari gandum di ladang, maka disinilah murka Allah akan terjadi. Maka setelah digenapi atau gandumnya telah masak untuk siap dituai, maka bersama-sama lalang juga itu dicabut. Saudara lihat bersama bahwa berkas-berkasnya baik gandum itu dikumpulkan dan dipisahkan dengan berkas-berkas dari lalang, maka gandum ini, yaitu orang-orang benar, anak-anak Allah, orang-orang yang tidak berbuat jahat, akan ditempatkan di setempat, yaitu sorga yang kekal. Sedangkan orang-orang jahat atau lalang dikumpulkan tersendiri dan itu akan dibuang di dalam neraka dan dibakar di dalam api. Saya kira ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, saudara adalah gandum, bukan lalang. Dan berbahagialah saudara kalau saudara termasuk benih yang baik yang ditanam oleh Allah, benih firman Allah yang saudara sudah dengarkan di pagi hari ini.
Ya mudah-mudahan saudara-saudara termasuk di dalam kumpulan gandum yang hidup di dunia ini, supaya saudara-saudara tidak dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan menerima janji Allah, yaitu keselamatan, hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi. Shalom.